Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan studio perancangan arsitektur 2, bangunan publik, kafe 2 lantai. Dosen pengampu mata kuliah, Rusdi Anggani Harimu STMT. Disusun oleh nama dan CTDPA NIM 23211004. Bangunan publik, kafe 2 lantai dengan pendekatan modern tropis. Next. Ini adalah kerangka berpikir. Yang pertama adalah konsep desain, yang kedua flow, yang ketiga site, yang keempat adalah analisis fisik. Dalam analisis fisik ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kontur, yang kedua klimatologi, yang ketiga pencahayaan, yang keempat finishing, yang kelima akses pencapaian, yang keenam adalah flow. Selanjutnya analisis non fisik. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah aktivitas, yang ketiga adalah kebutuhan ruang, yang keempat adalah besaran ruang, yang kelima adalah syarat ruang, yang keenam adalah hubungan ruang, yang ketujuh adalah sirkulasi ruang. Berikut alternatif solusi, selanjutnya solusi desain, selanjutnya pendekatan desain, yang berikut adalah sintesis, yang berikut adalah desain. Yang berikut adalah gambar kerja. Dalam gambar kerja ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah situasi, yang kedua adalah denah, yang ketiga adalah potongan, yang keempat adalah tempat, yang kelima adalah perspektif, yang ketujuh adalah detail arsitektur. Next. Konsep dan tema. Di sini saya pilih konsep tropis. Arsitektur konsep tropis adalah pendekatan dalam desain arsitektur yang mengambil inspirasi dari iklim tropis dan lingkungan sekitarnya. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti ventilasi alami, pencahayaan alami, adaptasi terhadap iklim panas dan lembab, serta penggunaan bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan. Berikut adalah tema. Di sini saya pilih tema modern. Gaya-gaya dari tema modern adalah menggunakan material alami, desain terbuka, taman dalam ruangan, kolom dan balok yang ekspos. Next. Latar belakang. Kafe adalah tempat usaha atau kedai yang menyajikan berbagai jenis minuman, makanan ringan, dan kadang-kadang juga makanan utama. Biasanya disajikan dalam suasana santai. Berikut. Menurut para ahli, menurut Marshall 2005, kafe adalah tempat untuk makan dan minum, sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi. Selain itu, juga merupakan satu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk di dalam dan di luar restoran. Next. Identifikasi masalah, bagaimana memaksimalkan potensi site. Yang kedua adalah bagaimana perancangan ini dapat digunakan 10 tahun ke depan. Yang berikut adalah bagaimana merancang kafe dengan sesuai kebutuhan. Yang keempat adalah bagaimana mendesain kafe yang memiliki kenyamanan, pencahayaan, dan estetik yang menarik. Next, berikut rumusan masalah. Yang pertama adalah memaksimalkan potensi site. Yang kedua adalah merancang kafe yang dapat digunakan 10 tahun ke depan. Yang ketiga adalah merancang kafe sesuai kebutuhan. Yang keempat adalah mendesain kafe yang memiliki kenyamanan, pencahayaan, dan estetik yang menarik. Berikut adalah tujuan perancangan. Yang pertama adalah menciptakan suasana yang menarik. Yang kedua adalah mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga adalah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Yang keempat adalah merefleksikan identitas dan merek. Next. Definisi perancangan. Secara umum, kafe adalah tempat usaha atau kedai yang menyajikan berbagai jenis minuman, makanan ringan, dan kadang-kadang juga makanan utama. Biasanya disajikan dalam suasana santai. Next. Fungsi objek.
Yang pertama adalah tempat makan dan minum, yang kedua adalah tempat untuk bekerja atau belajar, yang ketiga adalah tempat hiburan, yang keempat adalah tempat untuk menikmati sastra atau seni tempat menghabiskan waktu luang. Next, lokasi site. Ini lokasi site yang saya pilih adalah di Jalan Kampus U5, Pataran Patar, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Luas site 30 meter dikali 30 meter. Artinya panjang 30 meter, lebar 20 meter. Ini itu fasilitas umum yang terdekat. Yang pertama adalah kos, yang kedua adalah rumah warga, yang ketiga adalah GOR U5, yang keempat adalah Fakultas Ilmu Keolahragaan, yang kelima adalah lapangan tenis meja, lapangan tenis meja. Yang berikut adalah keunggulan dari site. Yang pertama adalah terdapat fasilitas umum di dekat site. Yang kedua adalah jaringan listrik dan air bersih tersedia. Yang ketiga adalah lokasi yang luas. Nah, next, sekarang kita masuk dalam data dan analisis fisik. Klimatologi. Yang pertama adalah curah hujan yang paling tertinggi dari tahun 2018 sampai 2020 di bulan April 2019. Yang kedua adalah rata-rata kelembapan udara. Yang paling tinggi adalah di bulan April, masih di tahun 2019. Terus yang ketiga adalah rata-rata suhu yang paling tinggi adalah di bulan Mei 2020. Berdasarkan data ini, analisis saya adalah itu analisis klimatologi berdasarkan data di atas curah hujan yang tinggi di bulan April tahun 2019. Jadi kita bisa pakai solusi curah hujan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan atap pengeringan. Yang kedua adalah tanam vegetasi reboisasi. Yang berikut adalah kelembapan yang tinggi di bulan April tahun 2019. Untuk mengatasi kelembapan yang tinggi ini, kita bisa pakai solusi, yaitu yang pertama adalah menambah ventilasi rumah. Terus yang kedua adalah menggunakan jet yang cerah. Terus yang berikut adalah suhu yang tertinggi di bulan Mei tahun 2020. Untuk mencegah suhu yang tinggi ini, kita bisa menggunakan solusi. Yang pertama adalah tinggikan plafon atau langit-langit. Ini contohnya. Terus next, kita masuk dalam data orientasi matahari. Ini data orientasi matahari. Orientasi matahari pagi jam 6 sampai jam 9. Ini jam 6 sampai jam 9. Terus itu yang melambangkan warna kuning yang di arah timur ini. Terus orientasi matahari sini jam 10 sampai jam 1. Itu yang merah ini. Terus orientasi matahari sore dari jam 2 sampai jam 6 itu yang sebelah di arah barat yang agak kuning tua. Nah, pada area timur site terkena matahari pagi, baik untuk kesehatan. Pada bagian tengah, site mendapatkan panas matahari yang sangat panas. Berikut analisis matahari. Karena matahari pagi baik untuk kesehatan, maka area depan kafe dan outdoor menghadap ke area timur. Untuk mencegah panas matahari yang panas, di sini kita bisa menanam vegetasi, yaitu pohon rindang. Jadi kita bisa menanam pohon rindang ini di depan area outdoor, supaya pohon ini bisa mengatasi matahari di siang hari yang terlalu panas. Next, data kebisingan.
Di data kebisingan, sumber kebisingan pada site tertinggi ada pada bagian barat, yang sedikit kebisingan ada pada site bagian selatan, yang tidak kebising ada pada site bagian utara dan timur. Untuk itu ada satu solusi yang kita bisa pakai, yaitu tanam vegetasi di samping bangunan agar kebisingan kurangi masuk dalam bangunan. Itu data. Terus analisis yang berikut adalah ini analisis kebisingan. Solusi yang kita bisa pakai yang pertama adalah untuk mengatasi kebisingan ini kita bisa menanam vegetasi, yaitu pucuk merah. Ini contoh pucuk merah. Terus yang kedua adalah solusi yang kedua, kita bisa buat tembok 5 meter pakai material beton dan bata padat. Ini memiliki sifat peredam suara yang baik agar kebisingan kurangi masuk dalam bangunan. Next, ini adalah data akses pencapaian. Analisis dari data tadi, semua jalur sirkulasi menuju tempat. Yang pertama ada kendaraan roda 2, yang kedua kendaraan roda 4, yang ketiga adalah pejalan kaki. Data sirkulasi, analisis sirkulasi kendaraan. Jalan Kampus Unima Tataran Patar. Pada jalur ini volume kendaraan yang melintas cukup stabil antara jam sibuk dan jam normal. Volume kendaraan roda 4 20 sampai 30 unit atau menit. Volume kendaraan roda 2 20 sampai 35 unit atau menit. Lebar jalan 4 meter. Terdapat sirkulasi pejalan kaki di depan saya. Next, data orientasi angin. Analisis orientasi angin. Untuk angin tidak ada angin kencang yang masuk dalam bangunan karena di samping saya ada vegetasi yang sudah ada untuk menahan angin yang kencang masuk pada bangunan. Contohnya ini ada di samping saya ada pohon. Next, data utilitas. Next, analisis utilitas. Ini drainase. Drainase itu dia terletak di bagian jalanan. Terus tiang listrik ini dia terletak di samping site. Ini contohnya. Next, data view area utara, view area timur, view area selatan, view area barat. Next, analisis dari view. View di area utara ini terlihat baik untuk buat taman, sehingga nantinya saya akan buat taman. Ini di area utara. Nantinya kita akan buat taman di sini. Next, kita masuk dalam data non fisik. Ini data pengguna. Ada pengelola utama, manajer, kasir, barista, chef, cook helper, dishwasher, kepala pelayan, cleaning service, dan pengunjung. Ini aktivitas pengguna. Ini adalah aktivitas pengguna. Next, kebutuhan ruang. Ini adalah kebutuhan ruang. Next, hubungan ruang. Next, hubungan ruang lantai 2. Next, diagram Weber. Diagram bubble lantai 2. Next, sirkulasi ruang. Ini panah yang
kuning tua ini menyebabkan sirkulasi karyawan, terus yang warna yang biru ini keluar jalan sedang keluar pengunjung, terus yang merah ini masuk pengunjung. Next, ini lantai 1, terus next sirkulasi ruang lantai 2, ini lantai 2 tanda merah ini pengunjung sedang masuk, terus yang tanda warna biru ini pengunjung sedang keluar. Next, ini zooming. Oke, kita masuk dalam gambar kerja. Yang pertama adalah denah lantai 1, yang kedua adalah denah lantai 2, yang ketiga adalah potongan, yang keempat adalah tampak depan, yang kelima adalah tampak samping kiri, yang keenam adalah tampak samping kanan, yang ketujuh adalah tampak belakang, yang berikut adalah perspektif, yang berikut adalah animasi. Oke teman-teman, Oke, animasi sampai di sini berikut. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya.